telah berjasa yang dipimpin oleh Bapak Ikhwan, mudah-mudahan dengan keluarga salawat Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita terjelas selanjutnya yang akan disampaikan oleh Qur'an Ustaz Istisna kepadanya Bapak. Ustaz, lalu makan. Iya. Nyantar Pak RT dulu. Nyantar Pak RT dulu. Iya. Pak RT. Si Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'da. Dama yang saya hormati sungguh baik yaitu Bapak Ustaz Satiri, saya hormati Bapak Ustaz Daniel Maqadir, saya hormati Pak Sugiarto Sensugiri dari Ketua Lingkungan Pak RT, Ketua Pengajian Wang Prabu, Bapak Mudin dan seluruh jamaah yang hadir. Patut kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan iman kita, Islam kita, jasmani dan arwahnya kita, sehingga kita masih berada di tengah-tengah mushola atau tengah-tengah majelis taklim yang kita adakan setiap malam Rabu. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dijadikan perkumpulan yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in sehingga sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang sudah jam 9 kurang 5 menit. Biasanya kita ngaji jam 9 pas sudah bubar. Ya, 5 menit kita ngaji nih. Pada malam hari ini saya akan memberikan judul atau tema karena ini mau masuk internet. Ya, judulnya adalah perbedaan Hijriyah dan Masehi. Karena sedikit lagi kita akan memasuki tahun Masehi 2025. Bulan Rajab. Berarti tahun 2025 besok tanggal 25, berarti tinggal 6 hari lagi karena tanggalnya tanggal 31 lebih. Nah, di mana umat Islam itu banyak yang keliru, banyak yang keder, terutama adanya di remaja-remaji Islam. Itu kebanyakan. Mungkin kita sudah tahu karena kita sudah pada tua, betul nggak? Tapi alhamdulillah nih pergantian tahun, mungkin sudah 2 tahun ke depan, itu orang Islam udah mulai paham. Orang Islam udah mulai ngerti. Kenapa? Karena saya saksikan, saya lihat tukang trompet udah mulai hilang. Betul? Betul nggak? Tukang trompet biasanya kebanyakan nggak ada orang kafir, orang Kristen, semuanya orang Islam. Tukang trompet sudah tidak ada, tukang petasan sudah ngurangin. Tapi masih ada. Tapi sekarang sudah kurang. Nah sekarang kenapa orang Islam itu banyak yang keliru? Karena di situ jatuhnya dengan liburan nasional, betul?
ada libur sekolah, libur Natal, betul nggak? Ya kapan lagi kita happy, betul? Kapan lagi kita hura-hura? Cuma setahun sekali kok. Nah, makanya kenapa Allah turunkan musibah kebanyakan di awal dan di akhir tahun? Coba tsunami kemarin waktu di Anyer tahun berapa tuh? Tahun 2000 sekian. Terjadinya pas akhir tahun, betul? Terus di puncak, bukan di puncak, daerah mana tuh kemarin? Ada apa namanya? Cianjur. Di Cianjur, Gempa. longsor, Gempa. banjir dan lain sebagainya. Loh, Aceh, kalau di Aceh udah lama itu, tahun 2004. Iya, Desember juga di Aceh itu paling besar di Aceh. Di Aceh paling besar tahun 2004 kalau nggak salah. Ya, itu di akhir tahun kebanyakan, di akhir dan di awal tahun. Nah, ini harus jadikan apresiasi buat kita, buat acuan buat kita. Kenapa Allah turunkan musibah itu di akhir dan di awal tahun? Kebanyakan, betul nggak? Kebanyakan di situ. Nah, disinilah orang-orang Islam itu banyak ikut campur baur ke dalamnya, terutama di tahun baru Masehi. Itu kan berdekatan. Kalau kita lihat di pamflet-pamflet, di spanduk-spanduk, tahun baru Masehi itu pasti diawali dengan 25 Desember. Pertamanya apa? Selamat Natal dan tahun. Nah, saya tanya sekarang, bolehkah kita mengucapkan hari Natal atau tahun baru? Tahun baru sih nggak jadi masalah, karena kita suka makan. Ya, hari Natal itu bukan hari kita, bukan hari besar kita. Hari besar kita itu Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, tahun baru tanggal 1 bulan Muharram. Itu tahun-tahun baru Islam, tahun besar kita. Lalu kita bolehkah kita mengucapkan? Nah, tidak boleh. Mengucapkan kepada tahun besar non-muslim hukumnya haram. Pernah Rasulullah kedatangan orang-orang Yahudi, mereka mengucapkan salam. Apa jawab Rasul? Jawab Rasul bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Rasul tidak mengucapkan waalaikumsalam ketika orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mengucapkan salam. Tuh, itu aja dasarnya kita. Ya. Jadi kenapa kita tidak boleh ikut campur di dalamnya? Kata Rasul, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasul, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka akan dicap seperti kaum tersebut. Kita kan punya dalil. Kita kan punya Al-Quran. Apa Al-Qurannya? Lakum dinukum. Bisnis boleh nggak kita sama orang-orang Kristen? Boleh. Buka usaha, ya, join sama orang-orang kafir boleh. Boleh. Silakan, dianjurkan. Bahkan kalau kita punya tetangga orang Kristen atau orang Yahudi, tidak boleh kita menyakitinya. Tapi kalau masalah akidah, kita sudah punya benteng. Mana? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agama. Saya udah punya hari-hari besar. Ada 5 malah 1 tahun. Banyak, kita paling banyak. Ya kan? Ngapain kita ikut campur? Nah, kita mungkin sudah tahu hukumnya. Orang-orang yang di sekitar kita nih, kebanyakan yang orang-orang
pemuda dan pemudi Islam yang ikut campur baur. Mungkin kalau di pondok ngerti, ya kan? Kalau di pondok nggak ada yang ikut campur, ya kan? Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, emang dia tahu, cuma dilanggar. Mungkin ada segelintir, tapi kebanyakan orang-orang yang merayakan tahun baru Masehi adalah orang-orang Islam, betul? Makanya jangan aneh, jangan heran ketika Allah turunkan kebanyakan musibah di awal dan di akhir tahun. Zaharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di lautan, yang ada di daratan itu bukan kemauan Allah, tapi itu akibat ulah manusia. Manusianya tidak mau nurut kepada aturan-aturan Islam. Coba kita bandingkan tahun baru Hijriah dengan tahun baru Masehi. Saya tanya, pelan yang mana? Masehi? Ada yang bakar jagung boleh, mungkin jangan bakar rumah. Bakar ayam boleh, bakar jagung boleh, bakar kambing boleh. Tapi bagi saya, kalau tidak dibagi, kagak boleh. Dia makan sendiri sih, ya kan? Silakan. Nih orang-orang yang tidak ngerti, ya, orang-orang yang tidak paham, dia udah pesan hotel dari jauh-jauh hari. Untuk apa? Untuk menyambut tahun baru tanggal 1 bulan Januari. Yang punya duit, saya nggak punya duit. Kalau punya duit juga saya pesan hotel, ya kan? Di puncak lah, sambil bakar-bakar tuh. Malam tahun baru tanggal 1 tahun Masehi, banyak orang yang berpesta pora, lupa kepada Allah. Betul? Betul ya? Betul, banyak. Bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang kafir, tapi banyak orang-orang kita yang lupa daratan, pesta pora, menghabiskan uang dan lain sebagainya pada tahun itu. Coba, ya? Makanya ini Allah yang berbicara, Allah yang memberikan firman di dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Apabila keadaan kampung, keadaan negara sekalipun, keadaan keluarga, apabila mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka bukan musibah yang Allah akan turunkan, tapi keberkahan yang ada di lautan dan yang ada di atas bumi yang Allah akan turunkan. Kenapa Allah turunkan banjir, air kebanyakan? Salah siapa? Salah manusianya, ya kan? Karena nggak ada tempatnya, itu mau lari kemana? Mau kembali kemana? Orang semuanya tempat air udah dijadikan gedung, betul? Udah dijadikan rumah, betul nggak? Coba tahun berapa tuh Indonesia sampai Jakarta sampai kerendam? 2020 tuh sampai kerendam Jakarta. Tuh, ya. Nah ini acuan buat kita, pelajaran buat kita. Kita udah punya banyak kok. Hari-hari besar kita punya banyak. Tahun baru Hijriah 1, Idul Fitri 2, Idul Adha 3, Isra Mi'raj 4, terus Maulid Nabi 5, belum hari-hari yang lain. Ngapain kita ikut campur baur dengan mereka? Ya, haram, gak boleh. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, turun ayat ini ketika Rasulullah diajak join orang-orang kafir, orang-orang Nasrani mengajak join kepada Rasul. Ya Rasul, oke, saya mau ke masjid setiap hari Jumat. Tapi syaratnya ente harus ikut ke saya ke gereja setiap hari Minggu. Kata Rasul, diam Rasul. Dia tidak menjawab. Turun malaikat Jibril.
Qul ya ayyuhal kafir. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Jangan sekali-kali kalian menyembah apa yang aku sembah. Lalu apa kaitannya dengan hari-hari besar? Ada. Kita mungkin tidak menyembah kepada berhala, kita tidak menyembah kepada patung, ya kan? Tapi ajarannya kita ikutin sama lain. Walam tardu angal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan merasa rela hatinya, tidak akan merasa gembira hatinya sebelum milah mereka diikuti sama orang Islam. Apa itu milah? Kelakuannya, hari besarnya. Oh, alhamdulillah nih udah 2 tahun 3 tahun tukang trompet sudah tidak ada. Orang-orang anak kecil, anak-anak muda masih banyak. Di jalanan masih penuh. Ibu-ibu masih ada. Ibu-ibu yang tidak ngerti kepada agama. Aki-aki juga kadang-kadang ikut campur. Jaki Bader namanya. Agak Ki, mau kemana Ki? Biasa tahun baruan. Mau nunggu jam 12. Nah, tuh, ya, coba seberapa ratus juta itu semalaman dihabiskan uang hanya menyambut tanggal 1 Masehi. Kalau saya mah cuma nonton di TV aja. Pas tanggal 12 nonton di TV itu banyak tuh petasan. Yang di luar negeri, di Monas, nggak tahu nih, ya. Abu Dhabi aja ada. Di Monas juga masih ada. Coba itu duit kalau dikumpulkan berapa ratus juta? Berapa miliar? Satu negara 250 juta umpamanya. Berapa negara itu? Tahun baru Masehi itu semua negara ikut, betul. Tapi tahun baru Masehi hanya segelintir. Tahun baru Hijriah cuma segelintir. Ya. Tuh, ya. Kita pengen jauh dari musibah. Kita pengen tidak ada musibah awal dan akhir tahun. Jauhi yang dilarang oleh Rasul. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jangan diikuti. Ya, mengucapkannya aja nggak boleh kita. Apalagi ikut campur di dalamnya. Loh, itu banyak orang Islam yang ketipu. Ya, merasa dia saya ikut apa, kok nggak dosa apa, ya kan? Ikut cuma aja begini, betul nggak? Cuma aja ikut-ikutan. Nah, cuma begini doang. Tuh, banyak yang ketipu. Makanya pinternya orang-orang Yahudi, liciknya orang-orang Yahudi, ingat di situ diliburkan, betul nggak? Libur sekolah di situ, betul? Ya, libur Natal di situ. Apalagi yang harus saya kerjakan? Ya, kagak ada kerjaan kan? Makanya hotel yang punya duit, ya kan? Yang nggak punya duit mah, ya mungkin pakai motor jalan dan lain sebagainya, ya kan? Sampai niup trompet dan lain sebagainya, petasan di bawah-bawah, betul? Siapa dulu ingat tuh? Ya, 3 tahun 4 tahun ke belakang masih banyak tuh orang yang ikut-ikut campur. Tapi sekarang alhamdulillah mulai ngerti sedikit-sedikit terkikis. Mekah juga libur ya. Ya, udah mulai sepi. Ya, tukang trompet gara-gara kagak laku, kagak ada yang beli, jualan lagi dia, ya kan, rugi. Nah, inilah acuan buat kita. Tahun baru kita adalah Hijriah, bukan Masehi. Muharram. Bulan Muharram. Kadang-kadang ada orang Islam tidak tahu di mana jatuhnya itu bertahun baru Islam, ya kan? Aneh, orang Islam tidak tahu tahun barunya sendiri yang tahu. Tapi tahun baru orang Nasrani tahu. Tuh, ya. Kenapa? Karena nggak ngaji. Kenapa? Karena
tidak ngerti. Itu dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan nih pada tahun ini, ya pergantian tahun ini tidak banyak orang-orang Islam yang ikut campur baur ke dalamnya. Ya, kita boleh liburan, boleh. Siapa bilang tidak boleh liburan? Boleh, tapi jangan diniatin saya liburan tahun baru. Ngapain? Saya mau liburan cuma biasa kita sekolah, anak sekolah ya kan. Anak-anak itu kagak ngerti. Kalau anak sekolah kita masih punya anak sekolah, itu pasti pengen ada liburan, ya. Nah itu anak-anak sekolah yang tidak ngerti, yang tidak paham. Makanya kita jangan niat begitu. Kita liburan jalan-jalan aja. Itu udah paham semuanya? Ya udah ngaji semuanya. Ya udah ngaji udah berapa puluh tahun, 40 tahun, masa pegang hati. Ya mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dijauhkan dari mara bahaya, dari musibah, dan dijauhkan keluarga kita, ya dari mara bahaya. Intinya apa namanya? Khususnya adalah kampung kita. Ya mudah-mudahan dijauhkan dari segala bencana yang akan turun. Ya, karena memang itu tergantung kitanya. Ya, insya Allah kalau kita tidak ikut campur baur itu jauh dari musibah. Amin. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari yang disampaikan oleh kita, mudah kita dapat memahaminya dan kita juga bisa memperkuat akidah kita dengan menyatakan diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah cara kita malam hari ini, dan tutup doa untuk Ustaz Qadirul dan saya sekalian mengucapkan pada malam hari ini maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.